Ya, pemirsa, sejak kasus Rumah Sakit Sumber Waras ini mencuat di hadapan publik, Gubernur DKI Jakarta pun kerap kali bersilang pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal sebenarnya pada bulan November 2015 lalu, Gubernur DKI Jakarta pun sempat mendatangi atau dipanggil oleh pihak BPK dan beliau mengakui bahwa memang ada administratif dari Pemprov DKI Jakarta yang memang masih belum sempurna. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Ini kayak kuliah sama auditor nih Pak Saudara. Kita kayak kuliah, kita dengerin, oh gila juga ya. Ternyata administrasi DKI ini buruk sekali. November 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menebar senyum usai menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih dari 8 jam memeriksa Ahok, BPK menggali keterangan seputar pembelian lahan sumber waras yang merugikan negara hingga 191 miliar. Terlebih Pemprov DKI Jakarta mendapat rapor wajar dengan pengecualian. Meski BPK telah melapor ke Presiden atas kerugian negara, Ahok bersikeras tak mengakui hasil audit investigasi BPK atas kasus sumber waras. Tak hanya Badan Pemeriksa Keuangan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto pun menilai banyak kejanggalan atas kasus sumber waras. Terlebih pembayaran lahan sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan pada malam tahun baru dengan cek tunai. Ketidaklaziman yang menurut saya patut dinilai sebagai niat itu adalah satu. Ketika menentukan beli keputusan itu, Yayasan Kesehatan Sumber Waras itu masih terikat PPJB dengan PT Ciputra. Itu nggak lazim. Kedua, Yayasan Kesehatan Sumber Waras masih ngutang PBB. Belum ada dalam sejarah pemeriksaan kami di BPK itu kejadian seperti itu. Yang kedua, cek tunai sebesar 755 tek gitu. Yang ada selama ini yang masuk dalam uang persediaan itu uang-uang kecil. Usai memeriksa Ahok, KPK juga melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa pihak sumber waras. Kini bola panas sumber waras pun ada di tangan KPK. Bermodalkan hasil audit investigasi BPK, sedianya KPK tak sungkan menjaring tersangka atas kasus sumber waras. Ya, seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa dari hasil audit yang diselenggarakan oleh BPK sudah menyatakan adanya kerugian negara, namun ternyata tak membuat pihak KPK ini meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Dan bahkan ini pun juga membuat publik semakin geram. Ada apa sebenarnya dengan KPK? Apakah memang KPK cukup lamban dalam menangani kasus ini? Hampir 5 bulan berlalu setelah BPK menyampaikan hasil audit investigasi atas pembelian tanah sumber waras oleh Pemda DKI Jakarta kepada KPK pada 7 Desember 2015 lalu, lembaga anti rasuah ini seperti jalan di tempat. Sampai kini KPK belum meningkatkan kasus ini ke penyidikan. KPK pun dianggap terlalu dini menyebut belum ditemukan niat jahat dalam pembelian tanah sumber waras yang menurut BPK merugikan negara 191 miliar rupiah. Padahal audit BPK ini atas permintaan KPK sendiri sejak Agustus tahun lalu. Lantas, mengapa KPK terkesan lamban menangani kasus ini? Beberapa nama penting yang diduga mengetahui yang merugikan negara 191 miliar rupiah ini memang sudah diperiksa KPK. Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah diperiksa KPK 12 jam pada Selasa 2 pekan lalu. Juga nama-nama penting seperti notaris ternama Kartini Mulyadi dan pihak RS Sumber Waras. Kelambanan KPK memang membuat sebagian orang geram. Ya, pastikan saja bahwa yang cukup bukti ditindak sesuai dengan hukum. Ahok sendiri tak tinggal diam. Mendapat serangan telak BPK, Ahok pun bahkan menyebut lembaga auditor negara itu kacau. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Perang pernyataan ini seharusnya tak perlu ada jika KPK tidak lamban menangani kasus yang sudah ada
hasil audit investigasinya. Ya, kita akan langsung bahas pemirsa kasus ini masih terkait dengan Rumah Sakit Sumber Waras. Apakah memang KPK merasa panas dalam kasus Sumber Waras? Kita sudah hadir 3 orang narasumber di studio Talk 2 News pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Di samping saya saat ini ada Mas Servasius Serbaya Manek yang merupakan juru bicara dari Rumah Sakit Sumber Waras. Selamat malam. Maaf kalau saya salah sebutkan namanya. Sudah benar. Sudah benar. Kemudian ada Pak Prianto juga, selamat malam Pak Prianto. Dan selanjutnya ada Mas Immanuel ya, dari Ketua Umum Basuki Cahayapurnama atau Batman. Oh ya, Mania, jangan lupa Batman. Baik, saya ke Mas Immanuel terlebih dahulu. Anda sudah lihat tadi apa yang menjadi statement dari gubernur kita, Pak Ahok begitu ya. Di awal November 2015 mengatakan membuka apresiasi kepada BPK terhadap hasil investigasi. Mengakui bahwa memang ada kesemrawutan di administrasi Pemprov DKI Jakarta. Kemudian hasil investigasi itu dianulir lagi pada saat kasus ini juga mulai mencuat. Ya. Ngaco katanya. Ya, kalau saya sih sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh gubernur ya tentang pernyataan dia ngaco terhadap ketua BPK. Ngaco terhadap ketua BPK atau instansi? BPK. BPK. Gini, sederhana Mbak ya. Ini kan sebuah permintaan gubernur untuk melakukan audit dan itu juga dipinta oleh KPK. Kemudian dibangunlah opini seakan-akan Ahok menelan atau ada kerugian negara di situ 191 miliar. Ya. Kemudian dia bangun lagi opini bahwa ada tanggal 30 itu ada anggaran atau duit 750 miliar itu mengalir secara cash. Logikanya udah nggak ketemu. Jadi saya anggap wajar ketika Ahok menyebut ketua BPK itu ngaco. Justru itu ketua BPK juga mengatakan adanya ketidakwajaran mengapa harus ada transaksi di tanggal 30 atau 31. Transaksi itu cash dibilangnya. Ingat itu cash. Dan cek itu tunai. tidak cash, cek tunai. Ya. Kok cek tunai emang salah rupanya. Kesalahannya di mana? Kesalahan yang disebut oleh ketua BPK itu adalah cash. Logikanya di mana nggak mungkin lah Mbak 750 miliar. Mau dibopong pakai apa itu? Oke, kami sudah mencoba untuk mengklarifikasi kepada Ketua BPK bahwa yang dimaksud itu adalah sebenarnya cek tunai, bukan dalam bentuk cash, uang serta-merta begitu ya, tapi adalah memang dalam bentuk cek tunai. Baru sekarang kan klarifikasinya. Tapi opini yang sudah beredar ke masyarakat itu uang cash. Persis ketika Ketua BPK membantah bahwa dia tidak terlibat di Panama Papers. Tidak. Akhirnya dia bilang iya. Kemudian dia bilang salah atau tidak. Jadi lucu, orang yang menganalisa seseorang itu salah, dia berbuat salah. Saya anggap itu udah nggak benar kok. Wajar Ahok bilang ngaco. Emang ngaco kok ketua BPK-nya. Oke. Artinya memang apa yang disampaikan saat ini juga tidak diakui apa yang menjadi hasil investigasi dari BPK itu sendiri. Mbak, KPK itu sekelas Ahok itu cuma gubernur, menteri aja ditangkap kok. Ahok ini cuma gubernur. Sehebat apa sih Ahok? Itu aja sederhana aja. KPK bisa disuap? Kita lihat aja, ini kan sederhana, contoh sederhana, persoalan pengulangan kasus, pengulangan opini. Ini hampir saya lihat mirip dengan kasus reklamasi. Wah, mengadu kencang, semuanya. Tiba-tiba ketangkap Sanusi. Saya juga berharap nih ketua BPK ditangkap nih. Alasannya? Atau anggotanya, ya karena ngaco. Gitu loh. Oke, ngaco dalam bahasa Anda ini apa? Ngaco dalam pemahaman saya, jangan nuding orang bersalah kalau dirinya juga bersalah. Gitu loh. Dia bilang Ahok koruptif, ada penyimpangan lah. Dia melakukan penyimpangan tuh ketua BPK tuh. Penyimpangannya di mana? Ketika dia menyimpan duit di Panama Papers yang sekian miliar. Nggak mungkin orang yang nggak punya duit, Mbak. Itu. Jadi situasi sederhana. Kalau mau bicara seseorang tidak bermoral, dia dulu bermoral dong. Harusnya punya standar moral tersendiri. Jangan nuding orang. Masih tetap dianggap bahwa BPK tidak mengeluarkan hasil investigasi yang benar. Begitu ya. Toh Ahok ini juga merujuk pada undang-undang dan Perpres kok. Jadi apa yang salah? Ketika ini amanat undang-undang, kemudian orang menyalahkan, ya lucu lah. Ya ngaco tetap saya bilang ngaco tuh. Udah benar tuh. Pak Prianto, kalau menurut Anda sempat dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa memang apa yang dihasilkan oleh BPK ya itu adalah yang sebenar-benarnya. Dan apakah memang membuktikan KPK cukup kesulitan begitu untuk mengungkap kasus ini? Baik, saya sebagai mantan orang birokrat ya. Jadi saya adalah bicaranya berdasarkan fakta, data, LHP, BPK. Baik. Gitu. Jadi
Satu, umpamanya cash saya nggak ngerti, tapi kalau tadi yang saya dengar yang terakhir itu cek tunai, Ya. nah, gitu. Sehingga pemahaman itu juga udah menyebar bahwa dibanding PT Ciputra itu ngangsur gitu loh. Jadi PT Ciputra mau beli tanah itu ngangsur, DP 50, angsuran kedua 141 miliar. Ya. 2 tahun kemudian baru lunas, nah itu ngangsur. Tapi ya seperti ijab kabul, tunai, nah gitu. Tunai itu artinya lunas gitu loh, bukan terus ujuk duitnya satrek itu Iya. enggak lah. Oke. Maaf, ini Iya, saya iya. mesti Sebentar. Itu saya dulu lah Oke. ya. Ya, kayak gitu. Terus gini lah. Jadi sepengetahuan saya LHP itu tidak menuduh orang, Pak Ahok. Redaksinya itu cukup cantik menurut saya. Pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras tidak melalui prosedur yang memadai. Itu Oke. tudingan pertama. Ya. Tidak melalui prosedur yang memadai. Itu kalimat atau kata kunci yang pertama. Sehingga terjadi indikasi kerugian daerah sebesar 191 miliar. Itu kalimat di suatu pasal di LHP itu gitu. Terus di dalamnya nanti akan menguraikan tuduhan yang disebut tidak melalui prosedur yang tidak melalui mana. Itu ada juga. Umpamanya ada undang-undang dan perpres yang dilanggar sebab pengadaan tanah itu harus ada dokumen perencanaannya, Ya. harus ada kajiannya, harus ada uji publiknya, harus ada timnya. Itu di LHP itu jelas itu tidak dilalui. Walaupun nanti dalam perjalanan dilalui ya pada waktu investigasi itu, tapi juga mencuat itu adalah tanggal yang mundur. Terus juga ada peraturan dari Mendagri kaitannya menganggarkan di APBD perubahan. Itu juga diterjang. Sebab beli tanah itu sendiri tidak ada di nomenklatur awal. Itu juga sudah mencuat di televisi bagaimana teman-teman anggota Dewan menjelaskan. Ya. Ya, ada yang dilanggar. Belum lagi secara detail juga saya lihat di media bahwa sesungguhnya ini tidak ada di LHP ya, tidak ada di LHP. Dinas Kesehatan itu sudah rapat dengan Komisi E DPRD mengatakan, Pak ini dicorek pengadaan tanah ini sebab tidak sesuai kajian dan sebagainya. Dan di surat kepada Dinas DKI pun Kesehatan itu juga mengusulkan pada gubernur ya untuk membangun rumah sakit di tanahnya DKI sendiri. Ya. Itu ada, ya kan. Tapi kan tetap aja Pak Gubernur itu tetap beli. Artinya ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang Bukan memang pelanggaran. sudah Saya belum menyebut pelanggaran. Itu yang disebut prosedur yang Prosedur yang dilanggar. Prosedur yang dilanggar menurut aturan itu gitu loh. Oke, yang ngeyel iya, gitu. iya, Nah, iya. tetap nggak apa-apa kan gitu. Baik. Nah, terus akhirnya kok bisa dianggarkan? Itu ada tim anggaran pemerintah daerah TAPD itu. Ya. Itu ke dewan, ketemu orang dewan, oknum dewan, saya nggak usah nyebut, supaya dianggarkan. Ya udah, asal uangnya dari plafon-plafon eksekutif. Nah, Oke. jadilah gitu. Nah, itu ada tidak melalui prosedur yang memadai. Itu. Ya. Itu yang harus digarisbawahi begitu Itu ya. satu. Kerugiannya di mana? Itu juga ada di LHP itu ada. Kerugiannya itu gini. 191 miliar itu dihitung dari mana sih? Dihitung dari DKI membayar 750 miliar lebih dikurangi ya. Jika tanah itu dibeli oleh PT Ciputra. Ciputra. Ya. Nah, dari itulah selisihnya 191. Sebab apa? Ketika itu diputuskan dibeli, sesungguhnya Rumah Sakit Sumber Waras itu terikat oleh PPJB dengan Ciputra yang saya bilang tadi, DP 50, angsuran itu tadi. Itu pun seharga 500 itu menurut saya pribadi itu mahal. Sebab apa? Karena syaratnya, Mbak. Oke, tahan terlebih dahulu Pak. Oke. Syaratnya boleh, karena saya harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung kembali. Talk to Anya, pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami.